Oke, sekarang mau cerita tentang Mami. Sekitar Agustus 2020, Mami batuk. Dari minum obat warung sampai 2 kali ke dokter umum, batuknya nggak sembuh-sembuh. Terus diminta röntgen, setelah ada hasil, Mami dirujuk ke dokter paru. Menurut dokter paru, dari hasil röntgen, ada cairan di paru-paru Mami, efusi pleura. Jadi harus disedot, cairan itu harus dicek lebih lanjut buat memastikan berbahaya atau enggak. Setelah 2 kali cek lanjutan, sekitar pertengahan Oktober, akhirnya dokter konfirmasi kalau Mami ada kanker paru-paru stadium lanjut. Mami ini bukan perokok. Mami tipe orang yang pola hidupnya sehat, aktif bergerak, bukan tipe yang mager. Senin Jumat kerja, kalau pas libur suka jalan kaki bolak-balik ke pasar yang jaraknya lumayan jauh. Nggak suka begadang, istirahat cukup, asupan makanan juga selalu dijaga. Menurut dokter, kanker paru ini memang hampir selalu tanpa gejala. Makanya sering disebut silent killer, karena kalau sudah mulai batuk nggak sembuh-sembuh dan mengganggu, kebanyakan pas dicek itu sudah stadium lanjut. Awal November 2020, Mami mulai kemo. Waktu dengar vonis dokter, di ruangan itu kita bertiga. Mami, gua, sama adik gua. Kita nggak ada yang nangis, bahkan setelah itu pun, selama menjalani kemo dan lain-lain, kita nggak pernah kelihatan nangis kalau lagi bareng. Mungkin kita bertiga sama, kita nangisnya ya di rumah masing-masing kalau lagi sendiri. Tapi kalau sudah sama Mami, ya kita biasa aja, nggak kelihatan sedih, tetap bercanda, seolah-olah dibawa enteng aja. Pokoknya kalau lagi bareng, vibes-nya selalu positif. Oh iya, Mami kemoterapinya targeted terapi, jadi cuman kayak minum obat aja tiap hari. Selain kemo, kita juga ada usaha lain, kayak minum jamu-jamuan, jus-jusan, suplemen, pengobatan alternatif, dan lain-lain. Ya semua dicobalah, mana tahu ada yang cocok kan, namanya juga usaha. Kondisi Mami di bulan-bulan awal relatif stabil sih, sepintas masih kayak orang sehat biasa aja, masih kerja. Cuma memang mulai kurusan. Mami waktu sehat aja kurus, pas sakit jadi makin kelihatan kurusnya. Baru juga jalanin kemo 2 bulan, tiba-tiba papi dipanggil pulang ke surga. Selama di rumah duka kayaknya nggak lihat Mami nangis, jadi kirain aman. Tapi ternyata sebenarnya Mami kehilangan papi banget. Justru sedih yang nggak keluar ini sebenarnya lebih nyesek kayaknya ya. Sejak papi nggak ada, adik gue and keluarganya pindah nemenin Mami supaya nggak terlalu sepi. Mei 2020, adik gue, suaminya, plus 1 anaknya kena COVID. Panik kan, soalnya Mami sudah ada masalah di paru. Kalau sampai kena COVID bisa gawat. Untungnya Mami nggak kena, jadi akhirnya Mami and 1 ponakan ngungsi ke rumah gue, yang akhirnya keterusan and berlanjut. WKWK. Emang sudah diatur Tuhan kayaknya, supaya gue bisa dekat and ngurusin Mami. Selama Mami sakit, Mami masih tetap ngantor, tiap hari masih nyetir sendiri bolak-balik Tangsel Jakarta. Nggak pernah sekalipun kedengeran ngeluh, atau komplain, atau marah sama Tuhan, kenapa kok gini? Kenapa kok gitu? Pokoknya orangnya nerimo banget. Dan seperti biasa, Mami juga mandiri banget and tangguh banget. Selama sakit, semua tetap jalan seperti biasa. Nggak jadi manja, nggak dikit-dikit minta dilayanin atau dibantuin. Menurut dokter, itu hal yang bagus. Justru kalau diem aja di rumah nanti, malah stres and kepikiran kemana-mana. Tapi sakit itu bisa mengubah seseorang. Mami itu, sepanjang hidupnya diakui semua orang sebagai orang yang super-super sabar, lemah lembut, nggak pernah marah, ngomong seperlunya, nggak pernah nada tinggi, nggak pernah kasar. Tapi, setelah sakit, kita yang sehari-hari ketemu, ngerasa Mami berubah. Jadi gampang ngegas aja gitu, WKWK. Sampai kita anak-anaknya mikir, oh ternyata Mami bisa jadi rese juga toh, WKWK. Sorry Mam, tapi ya itu sebenarnya wajar banget. Namanya kanker, fisik pasti nggak nyaman. Belum lagi pikiran juga pasti capek. Sekitar November 2021, pas pulang kerja, dilihat-lihat kaki Mami kok kayak agak bengkak ya. Tapi nggak lama sih, besok paginya sudah normal lagi. Desember 2021, kita cek ke dokter. Dari hasil lab, ternyata ada sel kanker yang bermutasi, jadi obat kemo harus diganti supaya lebih efektif. Sepanjang 2021, kondisi Mami cukup stabil, jadi meskipun di penghujung tahun ada berita yang kurang bagus, tapi kita berharap setelah ganti obat, kondisi Mami bisa stabil lagi. Dari awal terdiagnosa, akhir 2020 sampai akhir 2021, pengobatan Mami. Sedot cairan paru 6 kali, self-paid, biaya dokter awal plus, cek-cek lab, sampai dapat diagnosa kanker paru, self-paid, kontrol bulanan, BPJS, obat kemo, BPJS, CT scan berkala tiap 3 bulan, BPJS.
Cek lab untuk cek mutasi kanker, self-paid. Lebih lengkapnya tentang nama obat, jenis cek lab, dan biayanya bisa dilihat di IG. Januari, Mami mulai sering bolak-balik RS. Kaki masih bengkak, oh iya, karena kanker mengalami mutasi, obat harus diganti, ternyata tidak bisa di-cover BPJS, jadi selama 2022 obat kami beli sendiri. Kaki masih bengkak, keluhan bertambah karena Mami susah BAB. Jadi, kalau mau BAB harus dibantu enema yang untuk operasi dulu, baru bisa keluar, itu pun keluarnya tidak lancar, hanya sedikit-sedikit. Akhirnya, kami meminta Mami resign, karena kondisinya sepertinya sudah tidak memungkinkan juga. Februari, Mami sesak napas, jadi per Februari Mami 24/7 full pakai oksigen. BAB tidak bisa keluar banyak, tapi bisa tiba-tiba netes terus saja dan tidak bisa dikontrol, jadi full pakai pampers juga. Mami lebih banyak di tempat tidur, tapi masih bisa duduk dan berjalan pelan-pelan. Biasanya Mami hanya dilap saja badannya, tapi kadang masih minta mandi. Bener ya kata orang, waktu kita kecil, orang tua memandikan kita sambil tertawa-tawa. Tapi saat giliran kita yang memandikan orang tua, kita memandikan mereka sambil menangis. Sedih sekali rasanya. Saat masih sehat, berat badan Mami sekitar 46-48 kg. Iya kurus kan? Hehe, sejak sakit beratnya drop sampai hanya 30-an kilogram saja, hanya seperti kulit dan tulang. Kalau rambut sih, tidak terlalu rontok ya, masih normal. Kulitnya jadi super kering, jadi kalau diusap, kulit-kulit beterbangan. Kadang sampai ada yang berdarah juga. Bagian tersedih selama Mami sakit adalah melihat kondisinya semakin menurun, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperlambat pertumbuhan kankernya, atau mengurangi sakitnya. Jadi, rasanya benar-benar tidak berdaya dan tidak tega. Jadi, caregiver itu juga tidak gampang. Secara fisik, pasti capek, harus membagi waktu antara mengurus yang sakit, mengurus keluarga, dan mengurus diri sendiri. Waktu rasanya selalu kurang. Belum lagi yang dipikirkan juga pasti banyak sekali, otak terasa lelah. Secara mental, pasti capek. Melihat orang yang kita sayang semakin hari semakin lemah itu rasanya sakit dan sedih sekali. Kita juga tidak bisa terus-terusan berpikir positif. Ada banyak waktu di mana merasa sangat down. Tapi di depan yang sakit, kita tidak boleh kelihatan sedih, harus tetap kelihatan semangat. Maret, kondisi Mami semakin menurun. Per 4 Maret, Mami full di tempat tidur. Oksigen yang tadinya cukup di level rendah hingga sedang, sekarang harus di level sedang hingga tinggi. Itu pun Mami masih sesak, tapi Mami tetap semangat sembuh. Setiap disuruh minum obat, Mami selalu mau, tidak pernah bilang, udahlah percuma, atau udahlah Mami capek. Delah. Mami tetap usahain semangat sembuh. Itu juga yang bikin hati rasanya perih sekali. Karena kenyataannya kondisi Mami tidak juga membaik, malah terus menurun. Selama Mami sakit, yang aku bisa lihat dari Mami, tidak pernah mengeluh atau ribut soal sakitnya. Sejelek apapun kenyataannya, Mami tidak pernah patah semangat, tetap mau usaha untuk sembuh. Tidak pernah mempertanyakan Tuhan, kenapa begini atau begitu, tidak pernah komplain sama Tuhan. Iman Mami tidak pernah goyah atau berkurang gara-gara sakit ini. Di saat kenyataan yang ada bertolak belakang, 180 derajat dengan semua yang didoakan, Mami tetap percaya Tuhan itu baik, tetap percaya dan berserah pada rencana Tuhan. 12 Maret 2022, akhirnya Mami dipanggil pulang ke surga. Selesai sudah penderitaan Mami di dunia. Sebenarnya sejak tahu Mami kena kanker paru stadium lanjut, proses kehilangan sudah dimulai. Usaha, berdoa, dan berharap sudah pasti. Tapi secara manusia, tetap realistis dan harus siap dengan kemungkinan terburuk. Bukan tidak beriman, tapi saat melihat kondisi Mami semakin turun, rasanya sudah bisa ditebak bagaimana akhirnya. Tapi saat Mami benar-benar pergi, tetap saja sedihnya luar biasa, nyesek banget. Ditinggal seorang ibu tuh memang sesedih itu. Suara yang pertama kali kita dengar bahkan, sebelum kita lahir, detak jantung itu, sekarang sudah berhenti. Sudah tidak ada lagi. Apalagi sebelumnya, 2019 Ocoh pulang duluan. 2020 satu papi menyusul, sekarang 2022 Mami juga ikut. Rasanya seperti semua pilar yang selama ini ada runtuh. Semua yang selalu menemani dan ada dari aku bayi, sekarang sudah tidak ada lagi. Meskipun ada suami dan anak-anak, tapi ya beda saja gitu. Ada saat-saat di mana aku merasa sekarang tuh sudah sendirian. Waktu Mami tidak ada, selama di rumah duka dan setelahnya, banyak yang bilang, sekarang Mami sudah sembuh, sudah tidak sakit lagi. Dalam hati aku bilang sama Tuhan, aku bukannya marah, komplain, atau apapun. Sudah tidak ada tenaga. Lagian, siapa juga aku kan? Mana bisa melawan Tuhan?
tidak sebanding. Aku cuma bilang, Tuhan, selama ini kita doa supaya mami sembuh, sehat, bisa bareng-bareng kita lagi dalam waktu lama. Bukan sembuh yang kayak gini yang kita mau. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan saja? Padahal kan gampang, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Waktu awal-awal mami tidak ada, sempat terpikir. Katanya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti kasih yang terbaik, rencana Tuhan selalu baik. Tapi kenapa Tuhan izinkan mami seperti ini? Dari sekian jenis penyakit, kenapa harus kanker? Dari sekian banyak orang, kenapa harus mami? Kenapa orang sebaik mami, yang tidak pernah jahat sama orang, yang selalu sabar dan tidak pernah aneh-aneh, harus menderita sebegitunya karena kanker? Why, and why? Sebagai manusia yang serba terbatas ini, aku tidak bisa mengerti yang katanya terbaik itu apanya, sebelah mananya. Sampai 1-2 tahun setelah mami pulang, akhirnya, aku berdamai dengan semua pertanyaan yang rasanya masih mengganjal tadi. And sampai pada kesimpulan, ya mungkin karena keterbatasan kita sebagai manusia, kita tidak bisa mengerti maksud baiknya Tuhan. Sekarang tidak mengerti, nanti pun juga belum tentu mengerti, and mungkin memang tidak harus mengerti juga. Tidak apa-apa, itu sepenuhnya hak Tuhan, sang penulis skenario kehidupan. Ya, kita jalani saja hidup ini sebaik yang kita bisa. Dan yang paling penting, apapun kondisinya, harus tetap percaya sama Tuhan. Semua pejuang kanker adalah petarung sejati. Dalam semua sakitnya, mereka masih bisa tetap semangat, and menjalani semuanya tanpa mengeluh. Oh iya, ingat kutus-kutus. Jadi ingat waktu itu, aku setiap malam pijitin mami, pakai kutus-kutus sambil ngobrol. How I miss those moments.